Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau bahas masalah ini, tetapi karena banyak orang percaya hari ini sedang bermasalah, hidupnya sedang struggle, keluarganya sedang bermasalah, karena tiap hari saya ngonselingin orang dan keluarganya memang benar-benar bermasalah. Saya sebenarnya mau bahas tentang pribadi Tuhan. Saya mau ngajarin orang itu hidup dalam kedalaman hadirat Tuhan, berjalan dalam kekuatan ilahi, berjalan dalam perkenanan Tuhan. Tapi ternyata masih banyak orang hidupnya struggle, belum berkemenangan. Keluarganya bermasalah, bisnisnya bermasalah, suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, anak-anaknya bermasalah. Bahkan hidupnya sendiri bermasalah. Ya, kalau kita ini belum bisa menang terhadap diri kita sendiri, ya kita tidak akan bisa ngerti hal yang lebih dalam lagi. Kita masih berkutat pada persoalan yang sama terus. Kita masih muter-muter pada persoalan yang sama terus. Harusnya kita beranjak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, tapi kita masih pusing dengan persoalan yang sama terus dari tahun ke tahun. Harusnya kita terus semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Harusnya kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Hari ini kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat yang keempat. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Kita harus mencari Tuhan. Dalam kondisi apapun kita harus mencari Tuhan. Kondisi tenang-tenang kita harus berdoa cari Tuhan. Kondisi bermasalah lebih baik lagi kalau kita ini cari Tuhan. Jangan cari orang, jangan cari pendeta, jangan cari dukun apalagi. Jangan cari-cari pertolongan orang lain, cari Tuhan dahulu. Kalau ada apa-apa itu yang perlu dicari Tuhan dulu. Kalau engkau hidupmu hari ini tertekan, ngadapin persoalan, muter-muter dalam persoalan dari tahun ke tahun belum mengalami breakthrough dan terobosan, jatuh terus dalam dosa, cari Tuhan, harus cari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, Dia akan menjawab kita. Dia akan menemui kita. Kuncinya mencari Tuhan dahulu, jangan cari yang lain. Tuhan itu sebagai sumber dan kekuatan kita. Dia yang menopang, membimbing, mengurapi, menuntun, membawa kita ke dalam masa depan yang penuh pengharap. Aku telah mencari Tuhan, Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Engkau hari ini yang dengar firman ini sedang alami persoalan apa? Masalah dengan suamimu, mungkin sampai engkau gak bisa makan, gak doyan makan, kepikiran terus, bersalah dengan istrimu, digugat cerai, keluargamu di ujung tanduk, bisnismu babak belur, engkau diuber-uber oleh debt collector karena hutang, engkau benar-benar hidupmu merana menderita karena kekurangan, kemiskinan, kemelaratan, sakit, penyakit, sampai gentar hidupmu tuh, sampai gemetar. Tuhan akan lepaskan. Ketika kita mencari Tuhan, Ia akan menjawab kita, Dia melepaskan kita dari semua ketakutan, kekhawatiran, kegentaran kita. Kita perlu datang saja sama Tuhan. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Orang harus mengalami Tuhan secara pribadi. Orang harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Jangan kenal Tuhan, kata pendeta. Pendeta A, B ngomong begini, pendeta C ngomong begini. Harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kekristenan itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Masing-masing setiap orang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama, bukan rutinitas agama yang harus tiap minggu ke gereja. Percuma tiap minggu ke gereja tapi gak ngalami Tuhan, gak kenal Tuhan. Hubungannya dari Senin sampai Sabtu gak membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Kekristenan adalah membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dan mengalami Tuhan secara pribadi. Orang kalau mengalami Tuhan, pasti hidupnya berubah, pasti hidupnya akan berbeda dari hidup sebelumnya. Ayat yang kelima, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Kita harus fokus kepada Tuhan loh. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Fokus kita itu kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Banyak orang itu fokusnya pada masalah, sehingga lupa punya Tuhan yang luar biasa. Beberapa hari ini saya sering kali terima message lewat WhatsApp atau Messenger atau direct message lewat IG. Orang pada pusing karena fokus pada masalahnya. Nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, harus dilakukan. Kalau nggak tahu jalan keluarmu, ya kamu datang pada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Kalau mata kita, pandangan kita ini kita tujukan kepada persoalan, persoalan yang akan kelihatan besar. Harusnya kita fokusnya kepada Tuhan. Dan ngomong seperti ini gampang, tapi melakukannya itu tidak gampang. Bagi orang yang bermasalah,
Engkau selalu fokus pada persoalanmu sehingga kamu nggak lihat jalan keluarnya. Kita itu fokus kepada janji Tuhan. Saya udah ngomong berhari-hari ini. Fokus pada janji Tuhan. Tuhan ngomong apa atas hidupmu? Firman ngomong apa atas hidupmu? Tentang masa depanmu, Firman ngomong apa? Itu yang harus dipercayain. Itu yang harus dihidupin. Bukan fokus kepada persoalan. Hari ini punya suami yang selingkuh, main perempuan lain. Jangan fokus selingkuhnya. Jangan fokus pada suamimu. Fokus kepada janji Tuhan atas suamimu. Hari ini engkau sedang bangkrut. Engkau sedang kekurangan uang, belum nggak punya kerjaan. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan bahwa Dia memberkatin kita. Bukan menjadi kepala. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Bukan kekurangan tapi berkelebihan. Bukan mengutang tapi memiutangin. Fokus kepada janji Tuhan. Fokusnya itu kepada Tuhan. Mata kita tujunya kepada Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau kita ini fokus kepada janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita akan bahagia, hidup kita itu bahagia. Saya nggak habis pikir kalau ada orang Kristen bertahun-tahun mukanya tambah jutek, sumpek, stres, bingung, kacau. Lu selama ini dengar firman kemana aja? Selama ini ibadah kok bisa ngalami seperti itu? Ternyata orang-orang kayak begitu tuh fokus pada sifatnya yang duniawi, bukan pada kekekalan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita harus fokus kepada kekekalan, pada pribadi Tuhan sendiri. Jangan fokus yang tidak kekal. Kalau kita fokus pada tidak kekal, ya sia-sia percuma saja. Kita mau fokus kepada apa yang di dunia ini? Nggak ada yang kekal. Mau harta, mobil, rumah, semuanya nggak ada yang kekal. Semuanya bisa hilang kapan saja. Ya, lebih fokus kepada yang mempunyai harta, sumbernya harta, kekuatan kita, sumbernya masa depan kita. Siapa ya? Tuhan sendiri. Kita fokusnya ke sana. Kalau kita fokus kepada janji Tuhan ya, hari ini kau ngadepin masalah persoalan, hari ini menghadapi himpitan, kamu tuh bisa senyum, enjoy dan tenang. Makanya orang itu harus dewasa di dalam Kristus, ngalami Tuhan. Kalau orang ngalami Tuhan, dewasa di dalam Kristus, kamu ngadepin masalah persoalan, kamu bisa enjoy, relax dan tertawa berseri-seri. Tapi kalau orang sampai stres, bingung, ada beberapa orang ngadepin kelakuan istrinya yang horor sampai bingung, ada beberapa juga menghadapi kelakuan suaminya yang benar-benar bejat sampai stres, bingung, nggak doyan makan. Bahkan beberapa orang sampai sakit hati, kepahitan, bahkan mati kena kanker. Kenapa kok bisa seperti itu? Fokusnya kepada suaminya, bukan fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hal yang fana. Jangan fokus kepada sifatnya yang tidak kekal. Fokus pada yang kekal. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu? Janji Tuhan. Hidupmu akan bahagia. Kita ini kalau fokus terus pada persoalan terus hidup, kita nggak bahagia. Mukamu nggak akan berseri-seri kalau fokus pada persoalan terus, fokus pada kekurangan. Bayangkan Bapak Ibu, kita berkaca dari orang Israel. Tiap hari ngelihat Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Malaikat kirim roti, masak dari surga sendiri. Tapi fokusnya bukan kepada tanah perjanjian loh. Fokusnya masih ke belakang terus. Apa? Mesir. Ada di sana, ada daging. Hidup enak. Padahal diperbudak. Nggak bisa ngelihat janji Tuhan. Ujungnya apa? Binasa. Kita jangan fokus ke masa lalu, kepada persoalan, kepada tekanan hidup, pada kekurangan, kepada hal yang menyakitkan. Fokus kepada kekekalan, pada pribadi Tuhan. Maka hidupmu akan bahagia. Kamu ngadepin masalah akan bahagia. Makanya harus ngalami Tuhan secara pribadi. Memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Itu akan membuat hidupmu bahagia. Kalau engkau kenal Tuhan, kamu ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, guncangan seberat apapun. Karena kamu tahu Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, melarat, miskin, kekurangan, penyakitan. Tuhan hobinya memberkati. Yesus mati di kayu salib oleh bilurnya kita disembuhkan dari sakit penyakit, menanggung segala dosa, kemiskinan, kemelaratan kita. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita hari ini menderita? Kalau hari ini engkau menderita karena engkau cinta dengan persoalan, cinta dengan masalahmu, kamu gak mau melihat janji Tuhan. Lihat Yesus yang menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. It is finished, it is finished. Tapi kamu hidup masih mencintai dosa, menghadapi masalah, mencintai masalahmu, kamu gak mau keluar dari masalahmu, karena kamu ingat-ingat semua yang menyakitkan, hal yang buruk. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat janji Tuhan? Fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada hal-hal yang ilahi. Itu akan membuat hidup kita diubahkan semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan
malu tersipu-sipu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Selama engkau cari Tuhan, sungguh-sungguh hidupmu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjadi pembelamu. Bahkan Tuhan menjadi panglima perangmu loh. Tuhan berperang menggantikan kau. Enjoy, nikmatin bersama Tuhan. Jangan nikmatin persoalanmu, serahin ke Tuhan. Dan belajar bertobat berubah seperti yang Tuhan mau. Ayat yang ke-6, orang-orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau kita ini sedang tertindas, Tuhan ternyata lihat penderitaan kita. Tuhan lihat kesesakan kita. Gak usah takut, gak usah bingung, gak usah kacau. Tuhan lihat kesesakanmu dan dia akan menyelamatkan. Gak usah putus asa, stres, bingung, kacau. Fokus sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jerit sama Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Kamu ngomong sama Tuhan. Jangan ngomong sama pendeta. Pendeta gak bisa nyelesain masalahmu. Tuhan yang menyelesaikan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan berikan kemerdekaan kok. Tuhan itu Allah yang luar biasa, baiknya luar biasa. Dia gak biarkan kita itu hidup menderita, tertekan terus. Dia mau hidup kita itu menikmatin loh. Enjoy. Menikmatin, dengerin khotbah saya yang kemarin itu. Menikmatin hidup. Kalau engkau hari ini gak menikmatin hidupmu, berarti ada yang salah. Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ada malaikat di sampingmu, kanan kirimu, berkemah. Dia jagain hidupmu. Dia proteksi hidupmu dari semua kejahatan. Semua orang yang berniat jahat akan disingkirkan. Ada proteksi ilahi. Tapi kalau ada orang masih memilih dosa, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu ya apapun juga. Sakit hati, benci, jengkel, dendam, berzina, dan lain sebagainya. Dalam kategori dosa, tidak ada proteksi dalam hidupmu. Karena dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Bebas dari kesesakan. Hidup enjoy kok. Ada malaikat yang menjagain kita, ngapain pusing. Lalu kita ini disakitin orang, pengen balas. Padahal ada malaikat yang berkemah di sekeliling lo. Ngapain kamu membalas? Wong Tuhan lihat kesesakanmu, Tuhan lihat orang lain perlakuan kamu buruk, kamu balas itu percuma. Itu namanya orang gak ada hikmat itu. Belajar jadi orang Kristen yang pintaran, pandai gitu loh. Oh, ada malaikat yang ngurusin. Jangan kamu yang ngurusin, biarin aja. Kadang kita ini gak bisa kontrol emosi kita. Kita nggak ada penguasaan diri, maunya cepat balas. Orang yang menyakitin kita cepat-cepat dipukul Tuhan. Malah nggak dipukul Tuhan. Tuhan sedang ngurusin hatimu, Tuhan sedang ngurusin hidupmu kok. Makanya serahin ke Tuhan. Semakin kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan bela. Apa yang kamu perlu takutkan kalau ada malaikat? Malaikat itu lebih hebat, powerful dari semua tentara manapun juga loh. Ngapain kita mesti takut? Ngapain kita mesti pusing? Ngapain mesti stres? Enjoy dan nikmatin semua kebaikan Tuhan. Ikutin apa yang Tuhan mau. Perhatikan ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah. Suruh nikmatin dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan proteksi, jagain, lindungin kok. Pasti kita menikmatin semua kebaikan Tuhan itu. Kita bisa mengecap dan melihat. Karena Tuhan baik. Dan orang yang berlindung kepadanya itu diproteksi dan dijagai. Makanya gak usah pusing. Tuhan yang jadi pembelamu. Tuhan yang akan proteksi kamu. Gak usah maki-maki pasanganmu yang sedang berzina. Gak perlu. Bahkan kamu perlu diam kok. Nikmatin dan kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan yang membela kamu. Memulihkan hidupmu, memberkati kamu. Tapi maunya daging kan gak enak. Maunya daging kan maunya berontak. Maunya daging memaki. Maunya daging ngelabrak pelakor. Buat apa? Wong Alkitab suruh diem. Diem itu tidak mudah bagi orang yang bawel cerewet, bagi orang yang maunya kerja melakukan segala sesuatu. Tapi Alkitab ngomong diam tanpa perkataan. Itu akan membuat kita belajar mengendalikan diri dengan baik. Kalau kita bisa diam dan menikmatin anugerah Tuhan, kita bisa mengecap kebaikan, kita bisa melihat keajaiban Tuhan, pembelaan Tuhan. Belajar berbahagia dan tetap jaga hatimu, jangan sampai tercemari dengan emosi, amarah, sakit hati, benci, dendam, dan jengkel. Ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Kita harus hidup takut akan Tuhan.
Karena kita takut akan Tuhan itu karena kita respect dan hormat, kita hormatin Tuhan, kita menghargai Tuhan. Makanya kita benar-benar bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang hidup takut akan Tuhan dipelihara Tuhan, nggak bakalan kekurangan. Bahkan bisa memberi makan banyak orang. Kuncinya itu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup respect dengan Tuhan, hidup menghormatin Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Pasti Tuhan jagain, pasti Tuhan proteksi, pasti Tuhan urapi, pasti Tuhan bawa hidup kita dalam kelimpahan. Gak usah dikejar-kejar kelimpahan. Kelimpahan mengikuti kalau mau hidup takut akan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, ngerti semua kebutuhanmu. Gak perlu kita ini sampai hidup memfokuskan kepada segala sesuatu yang sifatnya gak kekal. Amin. Ayat yang ke-10, singa-singa muda merana kelaparan. Wah, singa-singa mudanya merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda itu harusnya lagi giat-giatnya, punya tenaga, punya kemampuan, punya otoritas, tapi ternyata mereka kelaparan karena hidup gak takut akan Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan, cari Tuhan siang dan malam. Kenalin Tuhan, bukan hanya di gereja, bukan hanya di ibadah. Setiap hari koneksi hatimu dengan Tuhan. Kemarin saya ngajar tentang membangun keintiman, membangun kasih. Itu dengerin itu, membangun cinta dengan Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan loh. Tuhan pasti tetap beri kita kelimpahan, anugerah, kemakmuran, kesejahteraan. Itu ngikutin. Yang cari itu bukan kemakmurannya, yang kita cari bukan berkatnya, yang kita cari bukan kelimpahan, yang kita cari itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Hidup kita itu harus takut, respect, dan hormat dengan Tuhan. Kita ini gak mau melakukan dosa, kita gak mau main perempuan, bukan karena kita takut istri kita, karena kita hormati, kita cintai, kita kasih istri kita. Kita gak mau lukai perasaannya, kita respect, hormat. Makanya kita gak mau melakukan hal yang neko-neko dan aneh. Sama dengan Tuhan. Kalau kita ini gak mau melakukan ini dan itu, bukan karena kita ini takut penghukumannya, karena kita respect dan hormat, hargain Tuhan. Kita hargain perasaan Tuhan, karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang telah membuat hidup kita ini dari orang berdosa mengalami kemenangan. Kita cintai, kita kasih, kita hormatin, kita hargain Tuhan. Pasti hidupmu diberkati. Gak usah kejar berkat. Berkat akan mengejar hidupmu. Amin. Kita harus belajar menikmati sesuatu yang baik dan luar biasa yang datangnya dari Tuhan sendiri. Perhatikan ayat yang ke-11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, menikmatin yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dengerin baik-baik. Kita mesti jaga lidah kita dengan baik. Jangan suka berantem, gegeran, nyel, berdebat, nggak penting banget. Pakai mulut kita itu memberkatin orang lain. Kalau mulut kita pakai untuk nyakitin orang lain, kita ngomong kasar ya. Setelah 5 menit kita lupa apa yang kita katakan. Tetapi orang yang mendengar perkataan kita itu terluka seumur hidupnya. Hati-hati dengan perkataanmu. Apalagi sedang emosi dan marah, jaga lidahmu. Lebih baik diam, jangan banyak ngomong. Ketika marah, emosi, lebih baik diam, jangan banyak ngomong. Koreksi hatimu, tenangkan hatimu dan berserah sama Tuhan. Tuhan akan membuat hidupmu berbahagia. Perhatikan yang ke-15. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ternyata kalau kita ini hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, mata Tuhan itu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Luar biasa gak? Tuhan perhatikan, Tuhan lihat penderitaanmu, kesusahanmu kalau hidup takut akan Tuhan. Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan perlihatkan kasih setianya. Tuhan jawab pertolongan. Kamu akan segera datang. Kamu akan melihat breakthrough dan terobosan. Ayat yang ke-16. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kita nggak perlu bela diri, membenarkan diri kepada orang yang menyakitin kita. Kalau orang yang menyakitin itu orang jahat, Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan mereka. Jaga hati tetap
hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Itu diulang loh di ayat yang pertama tadi. Kalau kita nih orang benar di hadapan benar, posisi kita harus benar di hadapan Tuhan. Makanya harus dibereskan hati ini. Yang nggak benar diberesin. Harus dibereskan. Pastikan hidupmu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Kalau posisimu berdosa, kamu berdoa ya percuma, sia-sia, nggak ada hasilnya. Hari ini kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan sendiri akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan hal yang ilahi dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan besok. Ini ada beberapa ayat berikutnya. Kita akan bahas besok. Dan sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan firman dengan darah anak domba Allah. Biar firman ini nempel dalam hati kami, sampai firman jadi kehidupan buat kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang yang dibenarkan. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jagai terus proteksi kami. Terus supaya kami tetap berada dalam proteksi dan perlindungan-Mu. Pimpin langkah kami semua berjalan dalam perkenanan ilahi. Berjalan tepat seperti melakukan seperti apa yang Kau mau. Tuhan, terima kasih, kami percaya ada hal yang ajaib yang Tuhan siapkan buat kami. Kami mau menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman yang Kamu sampaikan tanpa terkecuali. Bikin breakthrough dan terobosan atas hidup mereka. Bahwa mereka mengalami kehendak-Mu. Mereka mengalami Engkau secara pribadi. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dan anugerah kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.